Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ravana, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Senang rasanya bisa kembali menyapa Sobat Ravana di studio podcast Aravana. Yang sorong kita rempahnya semangat baru. Perkenalkan, saya Ferawati, mahasiswi program studi bimbingan penjualan Islam semester 4 yang akan menemani Sobat Ravana di Bincang Kampus Kita Orang edisi Ngobrol Bareng Anak BPI. Oke Sobat Ravana, jadi hari ini kita akan ngobrol santai tentang salah satu teori yang cukup menarik dalam dunia psikologi, yaitu teori belajar sosial dari Albert Bandura. Sobat Ravana, sebelum kita masuk ke ngobrol santainya, kita kenalan dulu yuk sama teman-temanku nih, yang teman seperjuangan, teman nongkrong, teman semuanya lah yang akan ikut berdiskusi dengan kita hari ini. Oke, di sebelah sini Bulan. Halo. Di sebelah sini ada Lola. Halo. Dan yang di sebelah sini ada Ayu. Halo. Oke teman-teman, di sini kamu tahu nggak sih salah satu teori dari seorang psikologi Albert Bandura yang belajar sosial? Iya, tahu. Jadi teori belajar sosial dari Albert Bandura ini tuh teori yang dimana si Albert Bandura ini berpendapat bahwa kita individu itu tidak cuma belajar dari pengalaman hidup kita, tetapi juga dari bagaimana kita mengamati perilaku terhadap orang lain atau model, lalu kemudian setelah kita lihat, lalu kita ingat perilaku itu, lalu kemudian kita kita mengikuti perilaku apa yang kita lihat dari model tersebut gitu. Oke. Kalau gitu menurut kamu nih, kalau misalnya dari pengalaman sendiri sama dari ngelihat dari observasi ya, lihat dari orang lain sebagai model, itu mana sih yang lebih efektif untuk kita belajar, kayak untuk kita berkembang menjadi lebih baik? Menurut kalian yang mana yang lebih efektif? Apakah dari pengalaman pribadi atau hanya lihat dari orang lain? Boleh dari mungkin Lola. Kalau menurut Sani ya, kita tuh juga lebih efektif kalau pakai dari pengalaman sendiri, karena kita belajar dari masa lalu, kayak kita punya kesalahan, terus di masa akan datang itu kita belajar agar lebih baik dari masa lalu. Jadi kalau ditanya ya mana yang lebih efektif antara pengalaman atau pengalaman kita sendiri atau mungkin pelajaran yang kita ambil dari orang lain atau kita belajar sosial itu, untuk lebih berkembang sebenarnya nggak ada yang lebih efektif. Dua-duanya itu saling mempengaruhi, karena nggak mungkin juga kita cuman belajar, kita berkembang cuman dari melihat orang lain tanpa ada pengalaman diri sendiri juga, itu kadang kan nggak bisa. Jadi kalau ditanya mana yang lebih efektif itu nggak ada, tapi dua-duanya itu saling berkaitan sih. Oke. Jadi ya begitulah, setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Kalau menurut Ayu nih, kayaknya dari tadi diam aja. Saya sih lebih efektif pengalaman saya sendiri. Oke, jadi kalau menurut Lola sama Wulan, dua-duanya itu efektif karena kita bisa belajar dari dua-duanya, bisa berkembang. Kalau menurut Ayu dari pengalaman secara langsung atau pengalaman pribadi, karena mungkin kita lebih Kita sudah mengalaminya begitu, jadi kita udah tahu. Jadi kayak pengalaman kayak aku masa lalu kayak gini, jadi konsekuensinya. Jadi kayak jadi mendingan tahun ini atau enggak saat ini aku jangan gitu lagi, karena kita udah ngalamin secara langsung. Oke. Jadi kalau nih misalnya nih ya, seseorang nih dia udah nerapin salah satu aja, bukan dua-duanya. Kayak contoh kita ambil dia belajar dari orang lain, melihat orang lain, individu atau observasi mengamati orang lain, tapi ternyata di lingkungannya itu nggak ada orang yang baik. Maksudnya kayak lingkungannya itu, jadi kalau misalnya seorang tumbuh di lingkungan yang negatif nih, kayak kalian tahu kan negatif itu kayak gimana? Oke, itu gimana sih caranya supaya teori Albert
teori yang menjual duluan nih. Oke, bicara efektif dan tidak efektifnya. Dia berada di suatu lingkungan yang negatif. Nah, sedangkan kalau kita pikir lagi teori Albert Bandura yang belajar sosial ini kan kita belajar dari hasil mengamati dia. Nah, kalau ditanya efektif dan tidak efektifnya, tergantung dari kalau individu yang tinggal di dalam suatu lingkungan yang negatif itu dia mengikuti perilaku negatif juga, itu berarti ya efektif dia mengikuti perilaku negatif itu, karena kan teori belajar sosial itu kan kita mengikuti dari apa yang kita amati. Kalau dia mengikuti perilakunya negatif, ya berarti relevan. Tetapi kalau tidak, ya berarti tidak relevan karena dia tidak belajar dari apa yang dia amati dari lingkungannya. Seperti itu. Efektif tapi ada konsekuensinya. Iya, betul. Ada konsekuensinya pasti karena kan perilakunya kan perilaku negatif ya. Kan nggak semua orang Iya, perilakunya positif dan baik gitu. Iya. Ada orang jahat nih. Terus kalau menurut Ella, oke. Kalau menurut saya pendapatnya Ulan tuh relevan, karena kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang negatif, kita tuh bakal ikut negatif. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan yang positif, kita juga bakal ikut yang positifnya. Tergantung kita tinggal di mananya. Oke, berarti kok di sini pendapat Lola kita tergantung di mana lingkungan tersebut. Iya. Oke. Kalau menurut Ayu nih, gimana nih? Apakah sama nih pendapatnya kayak Ulan, Lola, atau mungkin punya pendapat sendiri kalau itu agak relevan atau bagaimana? Ya, menurut saya sih sama aja kayak Ulan, kayak sama-sama relevan, karena ya itu kalau kita tinggal di lingkungan yang negatif pasti kita akan negatif. Sebaliknya juga kalau kita tinggal di positif, jadi kita ikut positif juga gitu. Jadi memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya kepada perkembangan perilaku. Oke. Apa teori ini relate juga nggak sih sama kehidupan zaman sekarang, di mana kayak sama si dokter Spock, faktor yang kebanyakan orang-orang homo ikut-ikut dari gaya bicara, gaya berpakaian, ataupun hidup sehat ala influencer kan? Terus apa? Ya, tahu kayak ini nggak sih, sekarang ini kan mungkin nggak sekarang ya, mungkin trennya sudah lewat jilbab jahat, tahu kan ya, jilbab jahat. Nggak, cuman kan nggak semua orang mengikuti tren ini karena itu balik lagi tadi kan teorinya Albert Bandura ini kan kita belajar dan juga melihat konsekuensinya. Nah, dari pengguna jilbab jahat itu kan kita lihat konsekuensinya kan pasti kan mendapatkan hujat, pokoknya dapat hujat begitu kan, pembicaraan yang tidak buruk karena mungkin cara berpakainya tidak sesuai dengan syariat. Iya, jadi kan ya di situ jadi kan mungkin ada yang ngikutin, ada yang juga enggak, tapi kan kebanyakan nggak mau ya karena nggak mau dibilang seperti apa yang jadi hujatan-hujatan itu. Tapi ada juga nggak sih orang-orang yang dia tuh bilang kayak nggak sesuai syariat, tapi ternyata dia ngelakuin, maksudnya kayak tanpa sadar dia juga ngikutin pakai jilbab, cuman Ludah sendiri. cuman dia nggak di post aja gitu. Ada nggak sih kayak ya pokoknya nggak di post aja tapi dia ngikutin, paham nggak? Karena ada orang yang kayak gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian gimana? Ya mungkin dia nggak mau ngepost itu karena memang takut tahu akan konsekuensi yang didapat dari mungkin influencer yang dia lihat dengan cara menggunakan hijabnya seperti itu. Jadi mungkin makanya itu dia simpan sendiri dan tidak dipublikkan. Tapi dia ikut. Iya, ikuti. Ayo gimana nih? Kayaknya dari tadi diem aja. Sama aja sih kayak Ulan, dia mungkin cuma untuk memenuhi dia punya sendiri, kayak gimana sih? Mau coba-coba Iya, gitu ya. coba-coba aja kayak pantas nggak ya, tapi dia nggak post gitu untuk kesenangan dirinya sendiri gitu. Karena takut dihujat atau Karena dia juga FOMO ya, ikut-ikutan. ya kadang kan kita juga perempuan apa ya, bercantik diri cuma untuk diri kita sendiri aja, buat nyenangin diri kita sendiri aja. Umbar-umbar. Sekarang juga ini beauty makeup, apa sih makeup body gitu? Enggak, maksudnya apa sih namanya? Kalau misalnya dia bikin vlog tentang makeup itu apa namanya? Apa sih? Makeup vlogger makeup. Makeup beauty vlogger. Iya, vlogger. Aduh, kita beda sekali ya. Iya, betul-betul. Itu kan di situ kadang suka orang kayak latihan makeup, dosen makeup. Itu kan kalau kita lihat di si influencer ini asik banget ya. Jadi kita kayak coba ternyata lah
ke mukanya memang sudah ada Cina-Cinanya. ya, kayak sudah imut-imut begitu. Terus kita pakai itu yang muka kita kelihatan kayak tegas gitu. Nggak cocok. Jadi nggak cocok, kayak kok aneh. Padahal di influencer ini cakep dan itu belum tentu maksudnya kayak bukan berarti kita jelek gitu. Cuman kita belum punya skill juga. belum dapat skill sama makeup itu nggak cocok di muka kita. Kita belum dapat makeup yang cocok buat muka kita gitu kan. Konten kreator tentang mukbang gitu nggak sih, food blogger. Itu kan bisa dibilang orang-orang juga kadang FOMO, kadang kayak ngikutin apa yang mereka lihat. Oke teman-teman, jadi obrolan kita hari ini cukup seru ya. Dari obrolan pembahasan ini mungkin dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Jadi kita bisa tahu kalau ternyata seseorang itu bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari lingkungan juga mempengaruhi dia. Dan juga bagaimana cara dia berkembang. Kayak apakah dia mau lewat dari pengalaman secara langsung atau dari pengalaman orang lain, melihat orang lain kan. Oke, cukup ini ya, kayak cukup relevan sama kehidupan kita juga sehari-hari yang dimana apalagi sekarang ini sosmed. Iya, zaman Sosmed sosmed ya, dimana ya kita biasa mengikuti mungkin contohnya cara berpakaian artis-artis TikTok, mungkin kita lihat di TikTok, Instagram, emang sangat-sangat relevan belajar sosial itu di Cara kehidupan ngomongnya sekarang. Iya. kan, kayak mungkin kehidupannya juga kan kehidupan yang sehat atau apa gitu. Iya. Ada juga yang kadang kan flexing gitu. Oke. Kayak konten kreator yang fokus ke mukbang gitu kan, ke vlogger. Terus kayak orang-orang kan kadang kalau misalnya vlogger datang ke suatu tempat nih, FOMO kayak, nih ini influencer yang ini dia kesini loh, dia udah pernah makan di sini loh, coba gitu lah kan, kayak agak FOMO. Dia mengamati apa yang dilakukan sama vlogger kita di tempatnya mungkin baru yang toh ya sekarang gacoan. Ya, betul. Ada Kalau di rame-ramenya di Sorong. Di Sorong itu ramai banget. Iya. Padahal sudah minggu keberapa ya? 2 minggu. Ketiga nggak sih? Minggu ketiga dan itu kan antriannya masih panjang banget. Ya ampun. Kita sampai belum pernah coba kan? Nggak pernah coba. Dan pengen, tapi antri banget. Terus lagi kayak udah. Kayak kita lihat orang makan ini kayak rasa enak, jadi kayak kita ada rasa mau merasa juga kayak apa yang mereka lakuin itu, cuman nggak bisa karena mungkin ya masih rame ya, kita malas buat ditambah antri. lagi di gacuan ini harganya murah-murah. Jadi kayak emang Buat gacoan boleh? Oke. Kita mau makan di sana tapi kayak lihat komentar saya nunggu 2 jam di gacoan, ya Allah 2 jam aku nggak bisa. Iya, betul. Aku memilih untuk makan di rumah. apalagi hari pertama tuh yang antrinya banyak banget, ya ampun. Kita lihat di TikTok aja udah kayak sesek banget udah baik kan. Cuma nanti kita harus cobain nggak sih? Iya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah berkesempatan untuk hadir, sudah mau ikut berpendapat dan berdiskusi pada hari ini di studio podcast Arafana yang Sorong. Oke sobat Arafana, mungkin cukup sampai di sini ngobrol santai kita hari ini. Di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Di sini kita murni hanya untuk ngobrol santai tentang salah satu teori dari Albert Bandura, di mana di sini kita jadi tahu kalau seseorang itu bukan hanya belajar dari pengalaman secara langsung, tapi juga dari pengalaman orang lain atau mengamati orang lain sebagai modelnya. Saya Vera bersama teman-teman. Mohon maaf bila mungkin di antara kita ada salah dalam berucap. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.